Hai, perkenalkan nama saya Gabriel Emanuel Haryanto dengan NIM 021. Hari ini saya mau membagikan tentang apa yang saya dapatkan di kuliah tamu pada Jumat 1 Desember 2023 kemarin. Yang dimana kuliah tamu ini dibawakan oleh Pak Geger Yanto atau akrab disapa Pak Geger selaku program division dari Remo TV. Nah, kuliah tamu ini mengangkat tema jalinan audiens media dan budaya konvergensi. Sebelum kita memasuki lebih dalam untuk membahas soal apa sih itu Remo TV, pertama-tama kita harus mengetahui lebih dulu apa itu konvergensi. Jadi, konvergensi itu merujuk pada penyatuan dari berbagai bentuk media, teknologi, dan platform komunikasi. Konsep ini menyoroti bahwa adanya hubungan antara satu saluran media dengan saluran-saluran media lainnya. Misalnya, jika kita ingin mencari tahu suatu informasi atau berita yang sedang trending saat ini, kita sekarang sudah tidak perlu hanya menunggu koran atau majalah untuk mendapatkan informasi ataupun berita tersebut. Sekarang dalam waktu sepersekian detik saja, yang berarti itu sangat cepat sekali, orang-orang sudah bisa mendapatkan banyak sekali informasi maupun berita. Baik itu informasi atau berita terkini maupun yang sudah lampau. Media-media tersebut seperti televisi, radio, maupun aplikasi-aplikasi yang ada di handphone seperti TikTok, Instagram, atau sekedar grup yang ada di Line maupun WhatsApp itu juga bisa menyebarkan informasi. Tetapi kita masih bisa kok untuk mendapatkan informasi atau berita tersebut dari media cetak. Meskipun memang sekarang sudah ada perkembangan teknologi yang mengakibatkan kita tidak terbatas lagi untuk mendapatkan informasi tersebut. Malah karena sekarang sudah dipermudah dengan adanya handphone, ya dimana semuanya sudah ada di genggaman kita. Semua sudah ada di kekuatan kita, di dalam tangan kita. Nah, kita tidak dapat hanya menyebarluaskannya saja, tetapi kita juga bisa membuat informasi atau berita tersebut. Oleh karena itu, semakin berkembangnya teknologi, tentu semakin besar peluang yang bisa kita lakukan dengan teknologi tersebut. Dan hal ini tuh bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas antara ruang dan waktu. Dalam studi media, konvergensi ini sangat penting karena mempengaruhi bagaimana sebuah informasi itu diciptakan, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh khalayak. Ditambah dengan perkembangan teknologi tadi yang sudah saya jelaskan, sekarang konvergensi telah mendorong adanya interaksi antara produsen dengan konsumen media, sehingga menimbulkan suatu timbal balik, suatu komunikasi di dalam media tersebut, baik antara si pembuat konten maupun si penikmat konten. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan apa sih itu Remo TV. Jadi Remo TV ini sendiri didirikan pada tahun 2010. Tujuannya adalah untuk mendorong partisipasi publik yang aktif dan bermakna dalam setiap aspek kehidupan sosial, melalui konsep bahwa semua orang di sini bebas dan memiliki hak untuk berkomunikasi atau menyampaikan pendapatnya. Jadi Remo TV ini merupakan sebuah platform atau open space yang mereka sediakan untuk masyarakat atau khalayak menyampaikan pendapat-pendapat mereka. Sehingga seperti yang saya sudah jelaskan tadi di awal, ada hubungan timbal balik antara si pembuat konten dan si penikmat konten. Nah, Remo TV ini sendiri juga cukup unik karena mereka merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam riset, kampanye, serta literasi media dan komunikasi. Salah satu riset yang pernah mereka lakukan adalah meriset salah satu brand iklan susu kental manis, yang dimana jika kita melihat di iklan tersebut, pasti selalu ada elemen anak-anak yang sedang berada di keluarga yang hangat dan harmonis. Lalu iklan tersebut selalu memperlihatkan anak-anaknya yang meminum susu kental manis sesuai dengan yang mereka iklankan. Serasa dalam iklan tersebut menunjukkan bahwa susu kental manis itu baik untuk tumbuh kembang anak dan menjadi pilihan nomor satu keluarga. Karena seringkali diputar terus-menerus, terutama di televisi, hal ini pun akhirnya mendoktrin orang-orang, terutama keluarga yang memiliki anak-anak yang masih kecil, untuk segera membeli susu kental manis tersebut dan mengkonsumsinya, beranggapan bahwa itu memang benar betul adanya, baik untuk tumbuh kembang anak mereka. Padahal setelah diteliti lagi, ternyata kandungan gula yang ada di susu kental manis tersebut sangatlah tinggi dan tidak baik untuk tumbuh kembang anak. Sehingga hanya karena sebuah iklan yang dikemas secara apik yang menggambarkan bahwa keluarga hangat dan harmonis itu berawal dari anak-anak yang tumbuh kembangnya sehat karena susu kental manis, akhirnya membuat keluarga di dunia nyata ini saling berebutan untuk membeli brand susu kental manis tersebut. Dan hal ini pun mendukung salah satu teori media, yaitu cultivation theory, di mana orang-orang akan mempercayai apa yang mereka lihat di dunia maya karena seringkali terpapar dengan informasi tersebut, sehingga akhirnya terdoktrin bahwa itu adalah kenyataannya dan kemudian berdampak di kehidupan nyatanya.
Kemudian audiens atau target pasar dari Remote TV ini juga sangat beragam. Ada dari anak muda dengan range umur 17-35 tahun, akademik, mahasiswa, lalu ada pula pemangku kepentingan seperti kelompok marginal, masyarakat sipil, media dan pers, dan lain-lain. Nah, cara Remote TV menggait audiens-audiens tersebut adalah dengan memanfaatkan berbagai platform media yang tersedia. Seperti Instagram, mereka manfaatkan untuk mengupload konten-konten yang sekiranya isinya pendek-pendek, sehingga menggait audiens yang tidak suka untuk membaca informasi terlalu panjang. Tetapi jika mereka akhirnya ingin tahu informasi lebih detail, mereka akan dibawa ke sebuah website atau sebuah mediumnya Remote TV untuk mereka membaca lebih detail informasi terkait yang sudah mereka baca sekilas dari Instagram tersebut. Atau bagi audiens yang lebih suka menonton video, Remote TV juga memanfaatkan platform YouTube untuk mengupload konten-konten dalam berbentuk video, sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan, oleh semua audiens dengan berbagai tipe-tipe mereka dalam menikmati sebuah media atau sebuah berita maupun informasi seperti itu.